well, sebelum kita mulai, mungkin saya mau menjelaskan sedikit gimana ini adalah sesi yang kedua, yang sebelumnya itu membahas masalah hunian buat user, hunian pribadi dan juga di area publik gitu. Karena sudah dipresentasikan sama Yus dan juga sama Yeri ya. Well, mungkin sebelum kita mulai, saya mau ngasih sedikit menjelaskan sedikit apa poin yang akan disampaikan dari Mbak Feli dan juga hari ini adalah yang pertama, koreksi ya Mbak kalau saya salah ya. Jadi Mbak Feli hari ini akan membahas masalah early pandemic dan juga bagaimana saat posisi kita saat ini, goalnya bagaimana untuk sebuah produk yang sustainable di masker atau mungkin suara saya bisa didengar? Rada putus-putus sih, tapi ya oke, teruskan. Oke ya. Jadi saya lanjut, poin pertama dan poin kedua adalah goal mengenai masalah sustainability product dan juga beberapa product fashion gimana kita menghadapi new normal ke depan gitu. Mungkin untuk presentasi Feli akan disampaikan sekitar waktu 5-20 menit ya Mbak Feli. Dan juga mungkin nanti dari teman-teman sekalian bisa, dari teman-teman panelis sekalian bisa menambahkan dan juga bisa membentuk diskusi yang saya rasa sangat menarik hari ini. Oke, well, mungkin langsung aja ya Mbak Feli, bisa. Ya, Mas Andi, makasih. Baik, soal yang tadi disampaikan Mas Andi, itu memang yang akan kita bahas hari ini, tapi mungkin saya nggak akan terlalu fokus ke isu sustainability, tapi kita memang akan bahas soal gimana sih mode bisa merespon situasi yang ada. Jadi nanti saya share beberapa ide yang mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian juga. Dan saya akan ambil contoh kasusnya dengan F Budi tentunya. Jadi nanti contohnya akan ada beberapa produk yang F Budi kerjakan juga, akan saya kasih lihat. Oke, presentasi hari ini kami beri judul Mode di Tengah Pandemi. Dibawakan oleh saya selaku desainer dari F Budi. Ya, pandemi tahun 2020, saya rasa semua dari kita mengalami hal yang kurang lebih mirip ya. Dalam hal interaksi sosial kita, itu berubah drastis, gimana kita berinteraksi dengan orang lain, tapi harus jaga jarak, dan banyak hal-hal lain yang kita jadi nggak bisa lakukan seperti sebelumnya. Itu sekedar, kan ada banyak mahasiswa juga hari ini, ada beberapa pengusaha mode, mungkin mempertanyakan juga ya, gimana sih peluang usaha mode di kehidupan mendatang. Jadi hari ini saya akan mungkin kasih beberapa contoh, kita bisa bahas rame-rame. Sejujurnya saya juga nggak tahu ya jawaban-jawabannya, tapi saya harap hari ini tuh kita bisa brainstorm dan sama-sama cari tahu. Baik, lalu kita ambil konteksnya adalah Jakarta. Jadi produk-produk yang nanti akan di-share itu kebanyakan memang dibuat dengan memikirkan konteks Jakarta. Konteks Jakarta tuh yang kayak gimana?
bahwa ibu kota ini tempat ngadu nasib. Oh, berarti ada banyak lapisan sosial masyarakat yang ada di Jakarta. Itu nyampur. Terus makan nggak makan asal ngumpul. Itu tuh udah pengennya rame-rame. Terus ada polusi udara, ada banjir. Itu kita tahu di Jakarta pencemaran lingkungan itu lumayan parah, dan menurut saya itu satu hal yang memang harus kita pertimbangkan dalam kita merespon pandemi ini. Saya pikir hampir semua teman-teman juga udah tahu gimana cara virus ini menular, yaitu langsung, bersin, batuk, ataupun lewat benda. Terus kita juga tahu bahwa ada langkah proteksi yang 3 serangkai yang memang dianjurkan oleh WHO, oleh pemerintah, yaitu jaga jarak aman, jaga kebersihan tangan, sama kenakan masker. Jadi masker itu mungkin kalau ada, saya nggak tahu, mungkin ada yang mempertanyakan kenapa kita harus pakai masker, apa segala. Masker itu dipakai untuk kita melindungi orang lain. Jadi bukan terutama bukan untuk melindungi diri kita, tapi lebih untuk melindungi sekitar kita. Biar seandainya kita bersin, kita batuk, kita nggak nyipratin gitu ke orang lain. Baik. Awal pandemi, mungkin masih pada ingat gimana sih kemarin Maret, itu aduh, rusuh luar biasa. Itu kayak dalam 2 minggu tuh harus cepet banget gitu. Di produsen mode, itu kami coba merespon, tapi sebelum merespon kami tahu dulu tujuannya merespon itu apa. Ketika awal pandemi, tujuan kami merespon itu adalah untuk mengatasi krisis. Jadi kami berpikir gimana caranya kita bisa bantu mengatasi krisis yang datangnya langsung, kayak gini. Terus pertimbangannya, yaitu kecepatan dan ketepatan itu adalah kunci, jadi nggak bisa cuma asal cepat, tapi kita juga harus tepat dalam meresponnya. Lalu yang hal kedua adalah finansial. Karena ya banyak, jadi kita nggak tahu ini apa segala krisis gimana ke depannya. Jadi resiko finansial itu sesuatu yang memang di awal pandemi kita sebisa mungkin kita tekan, dan oleh karena itu kita maksimalkan penggunaan sumber daya yang memang udah ada. Jadi kita nggak ambil sumber daya baru, karena kalau beli sumber daya lain, sumber daya baru misalnya material, atau misalnya hire orang atau apapun, itu kan resiko ya, resiko finansial. Nah, ini salah satu contoh kemarin awal pandemi kita langsung bikin aja sih topi, karena ada kain waktu itu, terus kebetulan juga kita punya polanya, terus kita pikir, oh yang paling pertama dibutuhkan adalah social distancing, yaitu jaga jarak. Jadi bisa nggak kita respon itu dengan produk? Sebetulnya produk ini bukan dijual sih kemarin, ini lebih kayak eksperimen pemikiran mungkin ya. Jadi kita coba lakukan, dan pada akhirnya kita pakai sendiri. Kenapa kita nggak pikir ini juga akan kami merasa saat itu tidak tepat untuk memberikan solusi yang komersil gitu. Jadi ini mungkin lebih untuk purpose gitu ya. Jadi kita lihat lagi, bisa nggak ini dipakai untuk bantu mengatasi krisis. Nah, sarung tangan kita coba dipakai, tapi bukan untuk melindungi agar tangan kita nggak kotor, agar tangan kita bersih. Itu bukan itu. Karena menurut saya sarung tangan akan sedikit banyak percuma kalau tujuannya adalah biar tangan kita nggak kotor. Ujung-ujungnya tetap harus cuci tangan sih.
Gitu. Jadi sarung tangan ini diciptakan, bukan diciptakan ulang, dan kita coba terapkan, bisa nggak sarung tangan ini membantu kita untuk tidak menyentuh wajah kita, karena itu kan salah satu resiko penularan virus, bahwa ketika kita megang benda kotor lalu kita pegang wajah kita, akhirnya virusnya nular ke kita. Ya, ini kemarin kita coba juga, mungkin atau enggak. Meskipun sebenarnya perlu saya kasih catatan bahwa sarung tangan itu menurut saya nggak segitu efektif ya dalam mencegah agar tangan kita nggak nyentuh wajah. Saya nggak tahu, mungkin ada sarung tangan model lain yang mungkin ada pakunya, kenapa enggak gitu ya. Mungkin kalau ada yang di sini desainnya yang lebih rocker, lebih punk gitu, mungkin pakainya paku, oke, mungkin itu bisa. Gitu. Nah, terus kita pikir juga desainer itu kan sebenarnya bukan melulu mengenai produk ya, tapi lebih ke styling gitu, gimana cara berpakaian. Jadi kita bagikan juga tips berpakaian, ini di awal pandemi, kita pikir bisa nggak sih kita gunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi untuk jaga jarak, saya pikir juga di Indonesia sedikit banyak semua orang punya payung. Gitu. Jadi mungkin payung bisa dipakai ketika jalan-jalan keluar. Payungnya juga nggak harus kayak gitu, ini hanya contoh aja. Terus shawl atau kain apapun gitu, saya rasa banyak di antara kita juga punya dan itu bisa dikenakan. Waktu itu tujuannya adalah untuk mengurangi pemakaian masker bedah, karena kan kita memang waktu awal itu sangat kekurangan masker bedah. Jadi kita pikir gimana kita menawarkan alternatif untuk perlindungan wajah, yaitu dengan shawl. Dan ada juga kacamata, itu juga untuk salah satu perlindungan. Jadi ini beberapa metode berpakaian yang saya pikir mungkin sampai sekarang pun masih bisa dikenakan. Ya, lalu berlanjut ke tahap berikutnya, itu ternyata dari WHO ada rekomendasi bahwa masker kain itu membantu mengatasi penularan virus. Jadi akhirnya kami putuskan untuk membuat masker kain menggunakan bahan perca yang ada di studio F. Budi. Kenapa bahan perca? Ya karena toh perlunya juga kecil, toh kita juga banyak kain perca, kita juga mau kurangi resiko finansial, jadi saya rasa itu pilihan yang terbaik yang ada untuk kain perca. Dan kami kembangkan polanya, pola masker itu. Jadi gini, kenapa saya merasa selain cepat, sebetulnya ketepatan itu kan juga penting. Makanya kita sejujurnya dari F. Budi masker itu nggak langsung keluar gitu di awal. Jadi kita memang ada tahap pengembangan polanya. Kenapa? Karena menurut saya masker yang baik yang bisa bantu mengurangi penularan virus itu ya harus tetap enak dipakainya dan nutup gitu. Jadi menurut saya fitting masker pada wajah itu sesuatu yang perlu dipikirkan dengan baik. Ya, ini beberapa contoh aja. Ada ukuran dewasa, ada ukuran anak-anak, terus ada talinya dengan pita. Kalau sekarang ada dengan karet. Jadi ini semua kita pakai bahan yang memang perca sih, termasuk pitanya. Jadi kita nggak ambil bahan yang baru lagi. Ya, masker ini yang versi karet dibuat menggunakan kain sisa poster, sisa banner dari acara kami 8 tahun lalu. Jadi kami benar-benar nyari apa yang ada di studio kami yang memang bisa digunakan. Jadi pemilihan bahannya pun juga tetap ikutin rekomendasi WHO, yaitu bahan katun, bukan bahan yang lain. Baik, itu awal pandemi. Nah, berikutnya kita berlanjut ke masa sekarang. Sejauh ini mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan, atau saya bisa lanjut aja.
Lanjut dulu, Mbak. Oke, saya lanjut. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kemarin kan awal pandemi, jadi tugas tugas kami itu adalah untuk bantu mengatasi krisis. Itu awal pandemi. Terus masa sekarang, ya gimana nih masa sekarang? Bisa nggak mode itu merespon masa sekarang? Saya rasa masa sekarang kita saat ini ya kayak gini gitu, yang katanya new normal, tapi juga sejujurnya nggak terlalu beda dari kemarin juga. Terus masih banyak nggak jelas, tapi orang-orang udah, meskipun penularan itu makin hari makin meningkat, tapi saya rasa orang-orang udah banyak yang lebih sedikit banyak nggak terlalu takut ya. Jadi ya itulah masa sekarang kita. Gitu. Oke, baik. Untuk masa sekarang apa sih yang penting untuk dilakukan? Nah, menurut kami masa sekarang itu yang paling penting untuk dilakukan adalah gimana caranya kita bisa membantu pemulihan ekonomi sama sosial tanpa kita mengesampingkan aspek kesehatan dan lingkungan. Kenapa ini menjadi penting pemulihan ekonomi sosial? Karena ya kalau secara gamblangnya, kalau kita nggak mati karena virus ya kita mati karena lapar gitu. Dan mungkin orang-orang yang lebih nggak punya tabungan gitu ya akan lebih susah bertahan, dan pada akhirnya ketika situasi nggak stabil apa segala itu akan merembet kemana-mana termasuk ke kita semua. Jadi saya rasa ini suatu hal yang memang penting untuk kita respon. Nah, pertimbangannya, beberapa pertimbangan dalam menciptakan produk ataupun solusi-solusi kreatif itu adalah gimana sih biar kita bisa bergerak tapi tetap aman. Terus kedua, gimana caranya kita bisa menghasilkan profit tapi nggak nimbulin beban baru terhadap lingkungan. Jadi profit itu juga sesuatu yang kita harus pikirkan, karena profit itu yang akan bisa bantu mendorong ekonomi. Jadi nggak mungkin kita nggak mikirin profit. Mungkin kalau awal pandemi, ya kita fokusnya adalah ngatasin krisis, tapi mulai ke sini kita sudah mulai ada perubahan gitu loh, ada shift lebih ke arah profit, karena memang ininya adalah ekonomi. Ya, lalu pertimbangan selanjutnya adalah gimana kita menyalurkan manfaat ekonomi kepada mereka yang paling sulit bertahan untuk melewati pandemi. Ini seperti saya bilang di awal bahwa kita tuh mesti mikirin yang paling sulit untuk bertahan. Kenapa? Karena itu adalah fondasinya, fondasi sosial kita, dan itu kalau sampai runtuh, itu kita semua juga yang kena. Jadi menurut saya ini hal yang sangat penting. Baik, kita lanjut ke pengembangan produk. Untuk sekarang kita lihat ada banyak sekali pelindung wajah. Nah, pelindung wajah untuk dewasa, untuk anak-anak, cuman ternyata nggak terlalu banyak ya yang pakai gitu. Dan sejujurnya itu memang menurut saya adalah proteksi tambahan ya, itu bukan proteksi utama. Tapi kalau memang bisa pakai, menurut saya ya alangkah baiknya, karena kita nggak pernah tahu gitu. Kita nggak pernah tahu, dan kalau memang ada proteksi itu dan nyaman dipakai, kenapa enggak? Jadi kemarin kami berpikir gimana caranya biar kami lihat contoh kasusnya di anak-anak sekolah gitu, yang sampai sekarang mereka masih belum boleh sekolah dan sebagainya. Tentu saja karena anak-anak kan lebih susah kontrol mungkin ya. Maksudnya nggak terlalu sadar akan kontrolnya. Jadi kami pikir bisa nggak kalau kita bikin pelindung wajahnya itu sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak, sehingga mereka sendiri dengan senang hati dan tanpa harus ada paksaan, mereka akan terus pakai gitu. Jadi kita lihat bisa nggak kita bentuk dipermanis, bikin bunga, bikin jerapah dan sebagainya. Dan itu cara pasangnya juga dicantelin ke masker. Jadi pelindung wajahnya bukan yang pakai kacamata atau pakai ikat kepala, tapi lebih ke
dikasih lubang, lalu bisa cantelin ke masker. Jadi ini sekalian biar memastikan anak-anak juga rajin pakai maskernya. Nah, ini terus kita coba tarik lagi ke ide yang lain. Jadi ini kemarin dapat masukan juga dari tim Roots. Gimana kalau bentuk jerapahnya itu sekalian dibuat yang edukatif gitu. Maksudnya kenapa nggak sekalian dikasih motif jerapah gitu atau yang lain. Dan itu menurut saya ide yang bagus sekali gitu, dan mungkin nanti bisa diteruskan. Jadi nggak sekedar aman, tapi juga menyenangkan dan juga edukatif sekalian gitu. Atau mungkin bisa dipakai sebagai kanvas anak-anak buat ini ya, buat mewarnai, itu juga bisa jadi aktivitas. Itu. Ya, lalu kita coba lihat, kan kita pengen gimana caranya mendorong orang itu mau pakai produk yang sekiranya bisa memberikan keamanan lebih. Jadi kita lihat bahwa produk itu nggak bisa sekedar fungsi, tapi kita juga harus mikirin estetikanya. Karena dengan adanya estetika mungkin orang akan lebih mau untuk pakai. Jadi kita coba lihat gimana kalau seandainya si pelindung wajah yang dari plastik itu untuk dewasanya kita buat cantik lah. Jadi kita coba gimana kalau seandainya pakai panas, pakai foil dan sebagainya. Kita coba eksperimen. Dan juga kita coba teknik lain. Ini lipatan, tapi masih lipatan tangan. Jadi kita coba bisa nggak kalau seandainya kita bikin pelindung wajahnya pakai origami gitu. Tapi bahannya tetap plastik. Cuman masalahnya kalau plastik itu kan ya secara lingkungan ini ya kurang baik gitu. Jadi kita juga sebenarnya cari cara, maksudnya kita memikirkan seberapa penting sih ini untuk ada di pasar, akankah benar-benar membantu atau enggak. Terus ada nggak cara biar kita pakainya plastik recycled, jadi bukan plastik yang baru. Jadi ini semua masih pengembangan. Oke, selanjutnya ya kami lihat gimana, kan mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang bikin masker, terutama yang dari fashion gitu. Mungkin teman-teman juga ngerasa bahwa oh sekarang nih masker udah di mana-mana, semua orang bikin masker. Yang butuh juga mungkin udah mulai berkurang dan sebagainya. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu tuh harus bisa direspon secara mode. Jadi maksudnya adalah mode itu kan perihal tren dan memberikan desire gitu. Jadi gimana caranya kalau kita memang merasa benda ini memang perlu, bisa berguna, meskipun mungkin sekarang di pasar sudah mengalami titik jenuh, tapi menurut saya selalu ada cara untuk bisa bikin produk ini tuh diinginkan. Jadi menurut saya yang kemarin mungkin maskernya dibikinnya lebih, yang penting cepat dan bagus, aman. Mungkin kalau sekarang kita bisa nariknya lebih ke arah estetika, lebih ke modenya. Gimana caranya biar ini bisa terus dipakai dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi. Jadi ini mode masker yang kemarin kita bikinnya polos, sekarang kita tambahin dengan sulaman tangan. Sulaman tangannya kita kerjasama sama ibu-ibu dari Rusun Persaki di sini, Jakarta. Itu sulaman tangan, jadi kita coba berikan pekerjaan juga. Maksudnya kita bagi-bagi pekerjaan. Mungkin memang nggak banyak, tapi menurut saya hal-hal yang kita bisa lakukan ya yang penting ada aja gitu. Nggak harus hal besar sih menurut saya. Yang penting kita, apa yang kita bisa lakukan, ya lakukan. Baik, itu masker. Nah, lalu kalau di sekitaran FBD sebenarnya sekarang ada tren pernikahan di luar ruangan. Jadi kita coba juga merespon itu, tren itu, dengan maskernya. Tapi nggak cuma masker, karena sebenarnya seperti tadi saya bilang, mode itu kan mengenai cara berpakaian.
Jadi sebenarnya ada banyak peluang-peluang lain yang kita bisa tawarkan gitu, yang kita bisa lakukan juga. Jadi selain masker, itu ini ada payung, ini payung gelis dari Tasikmalaya. Ini kemarin saya pesan bunganya sesuai motif maskernya, masker yang ini ya. Jadi bunganya disamain. Kenapa? Karena saya ingin tawarkan ke klien, maksudnya untuk jadi satu set gitu. Jadi selain masker, namanya luar ruangan kan panas, jadi ada payungnya. Ini payungnya juga udah dari plastik, bukan payung kertas sebagaimana tradisionalnya payung gelis. Jadi ini udah pengembangan baru lagi oleh para pengrajin di Tasikmalaya. Terus ada juga kipas. Menurut saya kipas itu juga sesuatu yang bisa menjadi trendy. Kenapa enggak? Kalau memang bisa bikin, please. Karena menurut saya ke depannya akan semakin banyak aktivitas-aktivitas sosial di luar ruangan. Dan ini bisa menjadi salah satu produk yang kita bisa tawarkan. Nah, tantangan fashion, menurut saya saat ini kan kita bilang kita pengen bantu pemulihan ekonomi, tapi sebenarnya sebelum itu kita tuh harus bisa menemukan pasar, karena dengan pandemi kan pasar fashion itu berkurangnya drastis gitu, karena fashion itu kan lumayan bergantung dengan aktivitas sosial, dan aktivitas sosial kita tuh dihilangkan gitu aja. Jadi yang saya tahu ada banyak teman-teman yang kehilangan pasar gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bertahan? Ya kita harus temukan pasar. Kita harus cari tahu ada lifestyle apa yang baru. Dan di situ menurut saya kita bisa respon dengan macam-macam gitu. Produknya ya juga nggak harus melulu pakaian, bisa juga produk lain seperti misalnya mungkin ini tas belanja. Sekarang di Jakarta kan udah nggak boleh belanja pakai plastik. Jadi menurut saya itu bisa direspon secara mode. Maksudnya tas belanjanya mungkin ada yang, aduh bosen tote bag. Oke, kita bikin apa deh campaign, kita bikin sesuatu yang fun, yang mengingatkan tiap orang untuk bawa tas belanja. Menurut saya itu juga hal yang akan bisa berguna. Jadi sekalian gitu. Satu, mengingatkan orang bawa tas belanja, dua juga kitanya dapat manfaat ekonomi. Terus ada lifestyle sepedaan. Menurut saya itu juga bisa jadi salah satu pasar mode. Dan ada berkebun, mungkin ada yang tertarik bikin topi atau tertarik bikin celemek, itu juga bisa. Terus olahraga di luar ruangan, itu juga bisa. Kalau ada yang bikin baju olahraga, ataupun topi, aksesorisnya, kenapa enggak. Terus juga ini foto kami kemarin Zoom meeting. Jadi meeting virtual itu menurut saya juga salah satu gaya hidup yang baru, dan itu menurut saya bisa jadi peluang pasar mode juga. Mungkin ada yang tertarik lebih bikinnya atasan gitu ya, sesuatu yang lebih konsentrasinya ya pinggang ke atas saja produk-produknya. Entah atasan, entah bandana, entah apapun. Nah, ini ada contoh misalnya, ini salah satu gaya hidup baru yang saya pikir bisa jadi akan jadi tren dalam waktu dekat ya. Karena kita tahu tadi orang-orang kita kan pengennya ngumpul aja. Jadi ya, dan dengan pandemi ini kan banyak yang nggak bisa makan di restoran, terus semua orang juga nyarinya luar ruangan. Jadi kami pikir di FBD juga piknik itu bisa jadi tren ke depannya, kenapa enggak? Nah, terus dengan piknik, ya luar ruangan, sekali lagi kita coba ciptakan produk yang memang sekiranya bisa berguna, misalnya topi atau kipas. Terus kemarin ini kami juga sempat main ke tempatnya BioLiving, kami juga lihat beberapa anyaman rotan di BioLiving. Itu menurut saya juga tepat sekali untuk diaplikasikan pada produk-produk luar ruangan. Jadi ini bisa banget kalau mau dijadikan produk mode ke depannya. Nah, lalu kami juga lihat lifestyle yang baru, itu contohnya
apa sih, sekarang kita harus bawa masker, mesti bawa hand sanitizer, mungkin beberapa, terus bawa handphone. Jadi di situ saya pikir ada kebutuhan yang mode bisa respon, entah ciptakan tas yang banyak sekat-sekatnya, jadi mempermudah dan juga mengurangi kontaminasi antar barang. Produknya bisa berupa kantong, bisa tas, bisa kalung, apapun. Ini sekedar sketsa. Oke, ini tadi produk. Nah, lalu ini pertanyaan muncul lagi. Gimana kalau seandainya kita tawarkannya bukan produk, tapi kita tawarkannya jasa? Kenapa? Karena produk itu kan ada, ya udah pasti kamu butuh modal juga untuk bikin produknya, dan mungkin di saat-saat seperti ini akan lebih sulit. Dan produk itu seandainya nggak kejual juga akhirnya akan jadi sampah. Jadi resikonya menurut saya lebih besar terhadap ekonomi sama terhadap lingkungan. Lalu muncullah pemikiran, gimana kalau seandainya kita tawarkannya jasa daripada produk? Jasa seperti apa? Misalnya jasa pasang kantong ke kemeja polos itu, selain memberikan sesuatu yang fun, yang mungkin orang pada bosen bajunya itu lagi, kita juga bisa membantu pemilik kemejanya untuk bisa taruh barang-barang yang tadi saya sebut, hand sanitizer lah, masker lah, dan sebagainya. Terus yang kedua, ini juga ya bisa jadi peluang. Jadi kalau pakai baju itu kan, kalau kaos kita masuk dari atas, dan mungkin ada yang merasa, aduh kaosnya kotor, udah terkontaminasi apa segala, dan bisa jadi memang lebih bahaya gitu ya untuk ngelewatin pakaian, untuk ngelewatin wajah gitu. Dan ini pun sebenarnya mama saya juga dia tuh waktu itu cerita bahwa dia nggak berani nyobain pakaian yang dimasukin dari atas. Dia cuma mau nyobain pakaian yang ada bukaannya, kancing atau resleting. Nah, ini mungkin sesuatu yang kita bisa tawarkan ke orang-orang. Karena orang-orang di Jakarta gitu banyak sekali yang punya kaos, dan itu masuknya mesti dari atas. Gimana kalau kita tawarkan jasa pasang kancing di kaos tersebut? Itu bisa banget, kayak kaos polos gitu kita bikin panel kancing di depannya, atau kita kasih resleting dan sebagainya. Itu bisa menjadi satu project yang cukup fun menurut saya. Nah, terus ada juga jasa-jasa yang mungkin kayak pasang lengan pakaian. Ada mungkin ibu-ibu yang merasa nggak aman nih jalan-jalan keluar, oh gue mau lebih tertutup dan sebagainya, ya kita modifikasi aja bajunya, kita alter, kita berikan jasa, kita dapat manfaat ekonominya, kita dapat uang gitu ya, dan merekanya juga senang, kita juga nggak keluar kebanyakan resiko. Jadi menurut saya jasa ini bisa jadi salah satu solusi di masa-masa sekarang ini. Terus ya, ataupun menghias atasan, seperti tadi saya bilang kayak Zoom meeting, virtual meeting itu banyak banget. Ada orang mungkin bosen, pengen ngerasa lebih berwarna dan sebagainya. Kita bisa pasangin apa di atasannya daripada bikin baru, kenapa enggak? Baik, itu mengenai jasa. Lalu dari tadi kan kita ngomongin produk, entah dalam bentuk produk ataupun jasa, itu sesuatu yang kita tawarkan. Bisa jadi kita harus merespon situasi ini nggak cuma dari dua hal itu, tapi juga dari sistem usaha kita. Jadi mungkin sistem usahanya nggak melulu yang kemarin-kemarin, nggak melulu mungkin ada pengusaha fashion di sini yang sistemnya jual beli produk ready to wear, I think. Dan sistem usaha itu bisa jadi salah satu hal yang kita harus adaptasi sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi untuk mengurangi resiko itu ada pilihannya custom made atau made to order. Made to order itu pre-order sama aja. Terus mungkin nggak harus jual beli, bisa jadi rental. Kenapa enggak? Menurut saya selama ada kebutuhan itu ada peluang, dan selama ada value itu juga ada yang bisa dibayar. Terus bisa jadi barter. Ataupun menawarkan jasa itu tadi, mendesain ulang pakaian atau mengalterasi pakaian. Nggak melulu soal produk.
Oke, jadi itu tadi mengenai masa sekarang dan tentang esok. Ya, ini menurut saya sih tentang esok itu adalah mengenai kita sekarang ya, mengenai gimana caranya kita tanggap, kreatif, dan bareng-bareng kita gerak membangun resiliensi. Jadi jangan sampai ke depannya ada hal nggak terduga datang ke kita, terus kita gagap lagi gitu. Jadi menurut saya ini yang kita harus siapkan dari sekarang. Oke, segitu aja presentasi saya hari ini. Terima kasih teman-teman. Silahkan sekiranya ada pertanyaan, tanggapan, atau mau share ide, silahkan. Oke, menarik banget ya Mbak Feli. Aku penasaran sih, Mbak Feli sebetulnya pasti masih ketemu orang di dalam studionya, pasti mengukur badan dan pasti kita sedikit dekat dengan orang yang bakal kita desain pakaiannya gitu kan. Apa sih yang mungkin Mbak Feli bisa sharing bagaimana cara Mbak Feli menanggapi misal kontak langsung dengan teman-teman, dengan orang lain seperti itu? Apakah harus ada perlakuan khusus atau seperti apa sebetulnya? Oke. Kalau soal ketemu orang itu menurut saya, apalagi FBD ini kan sekarang jualannya adalah custom make ya, jadi kita bikinnya baju sesuai pesanan. Dan dengan baju sesuai pesanan itu, ya kita memang harus ngukur badan gitu. Mau nggak mau memang harus fisik ketemu. Untuk keamanan kita sih tetap memakai masker dan kita selalu jaga kebersihan tangan. Sebetulnya kalau soal kontaminasi pada produk itu menurut saya itu sesuatu yang kita produk apapun ya, menurut saya itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol dan sebenarnya itu juga nggak terlalu masalah seandainya kita semua ingat untuk cuci tangan sebelum megang wajah. Jadi menurut saya tetap yang paling utama itu adalah jaga kebersihan tangan, jangan pegang wajah, terus pakai masker, kita jaga jarak. Kalau dari FBB sih kita ketemu klien juga kita atur harinya, jadi kita selalu selang-seling, yang menangani juga nggak banyak. Terus ketemunya juga seperlunya, jadi ketika memang fitting aja sama ngukur. Kalau sekedar desain gitu biasanya kita virtual aja sih, online. Oke. Mungkin kita ada pertanyaan satu nih dari teman kita dari Solidio Glory. Mbak Feli, udah ada sampel fashion style buat anak muda dalam padu padan gaya berpakaian dengan masker atau sarung atau sarung tangan atau face shield. Mungkin udah ada sampel fashion modenya. Mungkin bisa Mbak Feli sharing atau seperti apa? Sampel fashion mode, nggak ada. Ya ada sih beberapa kayak virtual photoshoot yang kemarin ada teman saya fotografer ajakin gitu ya lakukan. Tapi nggak tahu, mungkin bisa cek di Instagram FBD itu ada yang cukup atas-atas gitu, ada virtual fashion show, bisa dilihat di situ. Jadi ada depan page-nya itu lingkaran-lingkaran, mungkin bisa dilihat di situ. Tapi terus terang saya tidak membuat foto khusus, sesi foto khusus untuk itu. Saya juga nanya nih, boleh di-share sedikit nggak tentang kolaborasi kita di Tentang Esok? Kira-kira apa yang akan diimplementasikan ke cerita? Kita kan bikin sebuah produk yang nanti akan jadi sebuah produk cetak gitu kan. Dimana ini kolaborasi antara arsitektur, desain produk, fashion, dan juga visual identity seperti itu. Dan dunia grafis seperti itu. Gimana menurut Mbak, apa yang kira-kira implementasi apa nih, cerita apa yang bakal ada di dalam konten ini sebetulnya? Oke, jadi karena kita memang beda disiplin dan juga cara menanggapi masing-masing dari kita kan beda-beda ya, dari arsitektur, dari grafis ataupun dari produk, itu semuanya kan beda-beda, dan kita pada akhirnya sepakat untuk memberi mungkin sebagai benang merah, jadi kayak memberi contoh cerita
lewat keluarga yang ada di masa kini dan gimana dari tiap-tiap disiplin bisa bantu merespon situasi yang ada sekarang. Kalau dari fashion, jadi nanti ada apa? Ada masker tentunya, terus ada pelindung wajah, itu nanti kita akan coba, dan mungkin ada banyak hal lain juga ya, kayak topi sebagai penjaga jarak atau payung dan sebagainya. Itu akan dituangkan bersama-sama dengan cerita dari teman-teman semua mengenai tentang esok ini. Jadi lewat cerita satu keluarga ini kita berikan contoh-contoh idenya. Tapi saya rasa nggak akan semua yang saya presentasikan hari ini akan tertuang di dalam situ juga sih. Menurut saya ya pada akhirnya kita kan geraknya bareng-bareng. Jadi ya memang harus outputnya sesuatu yang memperlihatkan ininya, yang bisa kita sepakati bareng-bareng. Mbak Feli, apa sih menurut Mbak Feli yang hal dasar dulu yang kita semua pasti membutuhkan apa namanya? Kita setiap hari berkegiatan dengan namanya fashion gitu kan. Kita menggunakan pakaian, ada yang pakaiannya dengan lengan panjang atau kaos biasa seperti itu. Apa sih yang hal dasar dulu nih yang bisa memberi kita kayak misal kita mau beli pakaian tuh pakaian yang seperti apa sih sebetulnya, atau kita harus menggunakan apa sih sebenarnya yang pakaian yang cocok banget nih kira-kira, karena sebetulnya lengan panjang pun itu relatif, bahkan orang bisa tetap terkena paparan dari virus ini gitu. Ya, menurut saya sih sekali lagi secara proteksi, menurut saya baju itu tidak terlalu membantu ya. Menurut saya kalau dari produk fashion yang paling membantu itu ya masker, itu udah. Yang lain itu hanya tambahan. Balik lagi ke tadi tujuan dari masa sekarang yang menurut saya menjadi penting itu adalah gimana caranya kita bisa memberikan manfaat ekonomi. Maksudnya kita bantu pemulihannya. Jadi mungkin kalau teman-teman nanya sebagai konsumen sebaiknya saya beli produk apa di masa sekarang, produk fashion gitu ya. Terus terang sedikit banyak kalau dari fungsi proteksi menurut saya itu nggak akan seprimer fungsinya masker. Tapi dengan kita bisa membeli produk lokal gitu, itu kita bisa membantu pemulihan ekonomi lokal menurut saya. Jadi kalau menurut saya ya sebisa mungkin belinya lokal sih, produk-produknya lokal, dan tolong jangan beli asal beli. Menurut saya satu, kondisi kayak gini ini bukan saatnya untuk buang-buang uang. Memang ini menurut saya saatnya semua orang untuk nabung. Terus juga demi lingkungan juga, jadi jangan kita beli pakaian terus sebentar dibuang. Karena masalah lingkungan dengan adanya pandemi ini menurut saya juga nggak lebih baik sekarang, malah bisa jadi lebih parah. Dan itu suatu hal yang kita juga harus pikirkan. Oke, ada juga pertanyaan nih dari Harindra, dari Mas Harin. Dengan kebiasaan baru ini kan penggunaan pakaian itu kita biasanya harus pulang atau langsung cuci, itu kan. Ada rekomendasi nggak sih bahan yang cocok atau tidak rentan rusak juga ramah terhadap isu virus ini, Mbak? Kalau material tuh setahu saya pokoknya kalau plastik itu memang bisa menahan virus biar nggak nembus, tapi virusnya akan bertahan lebih lama daripada seandainya dengan kain gitu ya. Kalau kain itu kan karena ada weaving-nya, jadi kan ada kerapatan kerenggangan, dan itu yang mungkin bisa membuat virus masuk gitu. Tapi itu virus nempel di kain, tapi dia nggak akan bertahan lama gitu. Kalau menurut saya sih terus terang lagi soal pakaian itu tidak menjadi proteksi primer, dan menurut saya terlalu
terlalu keluar dari masalah sebenarnya. Menurut saya yang penting itu adalah kita gimana caranya jaga kebersihan tangan. Jadi meskipun habis pegang pakaian, intinya selama kita nggak memegang muka kita dengan tangan kotor, ya itu tidak akan menjadi masalah dong. Kalau untuk lingkungan, menurut saya ya jangan plastik. Kalau bisa yang lain. Tapi semua tergantung fungsinya ya. Kenapa kamu membeli plastik? Kemarin itu ada tante saya juga keluar rumah, dia tuh pengen pakai APD, dia pengen pakai APD jas hujan gitu. Yang menurut saya terus terang nggak segitu guna gitu loh. Maksudnya bahkan orang tenaga medis pun yang menggunakan APD tetap banyak kejadian mereka terpapar seperti itu kan. Iya, itu makanya itu dia, saya juga terus terang saya nggak tahu kondisi di rumah sakit itu seperti apa situasinya, terus kamu ketemu orangnya kayak gimana. Kalau dari logika saya sih sebenarnya selama yang kita lindungi itu adalah wajah, sisanya tuh tidak menjadi masalah. Dan saya sempat baca bahwa yang di rumah sakit dengan pemakaian APD itu terkontaminasinya malah ketika mereka melepas APD. Jadi mungkin karena dipikirnya, oh udah aman nih, jadi pas lagi lepas tuh malah jadi lengah gitu. Akhirnya saya nggak tahu deh, lupa cuci tangan atau apa ya, nggak tahu. Terus kena. Tapi sekali lagi saya nggak tahu kondisi sebenarnya di rumah sakit seperti apa, jadi saya nggak terlalu, maksudnya saya nggak mau salah ngomong di situ. Cuman kalau memang disarankannya adalah penggunaan APD ya, kalau kita bisa bantu ya kita bantu. Kemarin kita sempat nyumbangin Tyvek sih untuk dibikin APD. Meskipun terus terang secara pribadi saya mempertanyakan juga ya, seberapa fungsional itu APD dan benar nggak sih gitu pemakaian APD itu. Maksudnya kan virusnya kan masuknya lewat wajah, dan selama wajah kita ketutup semestinya kan nggak masalah dong. Selama kita cuci tangan dan nggak megang wajah. Begitu sih. Tapi ya, kita ikutin lah WHO. Oke, kayaknya Mas Dos udah gatal nih, gimana Mas? Tapi ada yang lain mau nanya dulu nggak itu? Atau nggak apa-apa? Oke. Gak apa, kita tahan dulu ya. Mungkin dari pertanyaan Mas Melfri dulu nih. Saya setuju banget sama pendapat Mbak Feli soal masker yang baik. Itu harus pas dengan bentuk muka dan juga nyaman. Di satu sisi keadaan bentuk muka itu kan beda-beda. Jadi mungkin ada kebesaran atau kekecilan. Kalau dari Mbak Feli sendiri, kira-kira respon dari keadaan ini gimana Mbak? Apakah dari segi polanya, ada aksesoris yang adjustable, atau ada ide lain yang bagaimana Mbak? Ya, satu dari polanya itu memang harus dipikirkan gimana caranya yang bisa paling tepat gitu ya. Gini, kalau mau yang paling fit itu ya mau nggak mau memang harus custom. Tapi di saat kayak gini menurut saya kan yang penting adalah semua orang pakai masker. Jadi kita harus mikirin gimana kita membuat pola yang se-universal mungkin, yang versatile, bisa diterapkan secara luas gitu. Jadi polanya, terus juga adjustment-nya kayak gimana, bisa dengan tali, ataupun karet, seandainya ada adjustment-nya juga bisa, kenapa enggak. Jadi selain dari pola juga dari cara pemakaiannya. Tapi kan itu selalu ada pertimbangan lain ya di balik itu. Maksudnya kayak kalau cowok tuh saya lihat banyak sukanya pakai karet gitu di telinga karena alasan kepraktisan. Tapi kan mungkin kalau yang cewek-cewek pakai hijab gitu kan susah. Jadi mereka lebih pilih yang ke belakang. Mereka lebih pilih yang karetnya full atau yang tali. Ada pilihan sih sebenarnya. Maksudnya mau dahulukan yang mana? Thank you Mbak Feli presentasinya ya. Jadi banyak hal-hal baru yang Mbak Feli sharing sebelumnya belum tempat kita didiskusikan di sebelum-sebelumnya ya. Jadi menurut saya itu menarik sih. Jadi saya nemuin ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan sini. Tadi kan sebenarnya ada pernyataan yang menarik kalau sebenarnya fashion itu sebenarnya bukan main concern utama di tengah
new normal ini ya. Maksudnya dalam artian kan banyak hal yang lebih penting untuk kita pikirin, misalnya ya self-care dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kayak saya nemuin cerita-cerita dari ya mungkin teman-teman di sekitar saya ataupun orang-orang di luar sana yang harus menggunakan public transport setiap harinya. Mungkin kita contoh ambil case-nya kayak misalnya MRT atau komuter line gitu ya. Nah, di komuter line itu kan orang masuk dalam satu ruangan tertutup yang safety-nya udah deh, lo ikhlasin safety-nya kepada orang lain. Kalau ada orang lain nggak care terhadap dirinya sendiri, bisa bawa gitu kan. Akibatnya kita yang kena gitu. Nah, orang commute tiap hari ke kantor dengan komuter line itu udah inevitable kan, karena you have to earn money itu supaya bisa hidup gitu kan. Mereka harus berangkat ke kantor gitu. Nah, saya lihat fenomenanya tuh kayak kalau scroll di online store gitu, ada kayak jual jaket yang bisa udah ada alteration-nya langsung sama plastik pelindung gitu ya. Terus ya masker yang spesifik ya banyak variasinya gitu. Nah, maksudnya saya pikirin terus saya juga dapat cerita kalau wah ribet banget nih ke kantor, udah mana harus bawa-bawaan kerjaannya setiap hari, bawa tas, harus misalnya dia naik ojek online gitu misalnya, harus bawa helm sendiri setiap hari, bawa masker, bawa face shield, bawa apa lagi yang belum, kayak sarung tangan. Sekarang ada peraturan baru, harus pakai lengan panjang di kereta gitu ya. Misalnya kalau dia nggak biasa pakai lengan panjang, harus pakai extension lengan misalnya gitu. Nah, saya pengen tahu sih Mbak Feli pandangannya gimana. Maksudnya mungkin memang untuk dalam situasi yang seperti itu, fashion itu jadi penting untuk mempermudah orang kan. Kayak gimana caranya dia bisa melindungi semaksimalnya, tapi less effort dalam hal banyak banget nih yang harus dipakai setiap hari. Apalagi ya contohnya istri saya misalnya dia naik public transport misalnya, dia sangat paranoid gitu. Jadi dia merasa semua hal itu harus dia pakai karena dia nggak akan baru ngerasa safe, baru mau naik kendaraan komuter lain misalnya gitu. Nah, saya pengen tahu sih pandangannya Budi terhadap konteks ini seperti apa gitu. Mungkin bisa sparks ideas ya. Yeah. Itu satu Mbak ya, aku ada dua lagi. Terus yang kedua, sebenarnya tadi Mbak Feli juga sempat cerita soal ide alteration untuk fashion ya. Sebenarnya ini saya justru jadi tertarik, mungkin nggak sih kalau alteration ini juga bisa kita aplikasikan untuk furniture. Dalam artian, gimana caranya mengenhance fungsi furniture di tengah new normal ini yang punya resiko penularan yang tinggi gitu. Jadi, thank you presentasinya, aku jadi nggak ngerasa punya ide nih buat dieksplor gitu. Seru banget Mas, mungkin aku ada beberapa furniture aku kasih ke kamu. Ya mungkin bisa jadi studi kasus ya, mungkin ya. Maksudnya aku kepikiran sih itu kayak menarik idenya. Terus yang ketiga aku sebenarnya kayak pengen sumbang ide aja, mungkin bisa dieksplor atau enggak aku nggak tahu. Tapi tadi Mbak Feli juga sempat cerita soal masker nih, soal shawl nih. Is it possible kalau shawl itu kan practicality untuk jadi sebuah masker itu kan nggak segampang emang the real masker gitu ya. Yeah. Mungkin possible nggak sih kalau kita develop sebuah desain yang sebenarnya misalnya ada satu mold dari shawl itu yang bisa works as a masker secara esensinya sebagai masker gitu. Misalnya contohnya misalkan ini masker panjang gitu ya. Tapi ada satu bagian yang dijahit, dikasih tali yang bisa ditarik buat jadi masker, tapi jadi kayak akan membentuk masker shield sebenarnya, tapi saat kita nggak butuh masker, it looks like just a normal shawl gitu maksudnya. Mungkin maksudnya aku kepikiran kayak, oke, menarik ya. Maksudnya tadi masker kan nggak essentially bakal kita perlu pakai di masa depan. Banyak, kita ngomongin tentang esok, tapi kita kan ngomongin tentang hari esok gitu ya. So it's going to be like more sustainable dan kalau misalkan bisa digituin, asal aku pikiran kayak gitu. Itu menarik itu banget. Aja. Yeah. Thank you, Mas Dewas. Itu mungkin aku jawab yang belakang dulu ya. Itu menarik banget sih. Mungkin Mas Dewas kan background-nya juga product design dan ya kan.
Dan aku pikir juga, oh ya bisa jadi, kenapa enggak? Kalau memang ada satu mall itu tadi yang bisa kita bongkar pasang di inisial yang sepatunya, gitu. Ya mungkin, tapi itu ide yang menarik. Ya kita bisa coba sih, Mas Daud, berhasil atau coba aja, ayo aja gitu. Kalau mau coba. Ya, thank you. Terus soal yang tadi pertanyaan Mas Daus yang pertama, yang soal public transport, sejujurnya makasih loh Mas insight-nya, karena sejujurnya aku nggak tahu kalau memang segitu segitu menakutkannya gitu, maksudnya segitu bikin parno. Aku memang berpikir kalau soal public transport itu mau nggak mau ya memang sebisa mungkin kan dibuka, dijaga jarak, terus kalau bisa hindari jam-jam keramaian dan sebagainya. Kalau dari pakaian ya aku nggak tahu deh pelindung diri yang seperti apa yang mungkin kalau mau paling gampang ya overall. Jadi maksudnya sekali pakai itu udah langsung dari tadi misalnya pelindung mukanya, terus udah gitu tangannya udah panjang, lebih mirip jas hujan sih sebenarnya. Dan menurut aku dulu tenaga medis memakai jas hujan tuh itu udah yang paling tepat sih untuk pengganti APD. Karena kalau yang dicari adalah anti air dan ya jas hujan aja. Aku nggak kepikiran sih Mas, belum kepikiran apa yang bisa ditawarkan produk fashion ya, maksudnya untuk mengatasi hal seperti itu. Karena aku pikir ya mungkin ya ini Mbak Feli, aku sih paling kan kepikirannya kayak ya khususnya konteksnya misalnya di Jakarta kayak jutaan orang berangkat kerja setiap hari and they're willing to take more safety measure untuk bisa berangkat kerja kayak gitu kan. Sebenarnya mungkin menurut saya itu jadi salah satu aspek yang bisa dipikirin sih solusinya. Emang kita kan nggak bisa mikirin dalam pocketing langsung dapat ide gitu kan. Pasti kita perlu riset dan kawan-kawan. Ya mungkin, tapi juga mungkin konteks ini ya mungkin saya coba share tadi, sebenarnya siapa tahu Mbak Feli bisa tiba-tiba muncul inspirasi atau gimana. Yeah, thank you. Kalau ini faktanya kayak gini loh gitu. Saya pikir beberapa teman di sini juga tadi saya tahu ada yang dulu mantan anak magang FI hadir, attendees juga saya tahu dia naik public transport. Iya, saya rasa teman-teman di sini juga mungkin bisa memikirkan hal itu ya. Maksudnya siapa tahu ada yang punya ide ini jadi peluang bisnis baru dan sebagainya. Karena memang ketika ada kebutuhan itu berarti ada sesuatu gitu yang bisa jadi peluang. Ya, thank you Mas Daus. Sama-sama. Ya. Oke. Menarik sih bahasannya. Menarik banget, benar Mas. Oke, kalau gitu kalau nggak ada tambahan lagi ya Mas Riri. Oke, kita tutup dulu sampai sini ya Mbak. Buat teman-teman juga yang ikut, jadi konten ini dan informasi ini dan informasi dari FBudi lainnya akan ada di buku tentang esok ya yang akan diproduksi, dan teman-teman tetap ikutin deh perkembangan dari tentang esok ini. Kita bakal cetak informasi ini dalam sebuah layout buku yang nanti punya alur cerita bagaimana diilustrasikan oleh teman-teman dari Roots & Co. Bagaimana sebuah keluarga berkegiatan dalam rumah, di luar, dengan fashion mereka, dengan fasilitas-fasilitas publik dan produk-produk yang dari masing-masing disiplin desain ini mencoba buat memberi sumbangsih di masa kenormalan baru ini sih. Terima kasih sekali lagi banyak buat Mbak Felicia Budi dari FBudi dan rekan-rekan Budi dan tender semuanya. Terima kasih juga Mbak Budi yang sudah masih pencerahan yang cerah banget di sore ini gitu loh. Dan kita semua di sini terima kasih banyak sama BioLiving yang sudah
mensponsori kegiatan ini, yang sangat mensupport, sangat mendukung, yang sangat luar biasa buat kegiatan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih lagi Mbak Feli, Mas Daus, Mas Riri, dan Mas Melfri. Terima kasih kehadirannya dan teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat sore. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Thank you, Mbak Feli. Thank you semua.